Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanad wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karim ya jawad. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Wa anta taj'alu sa'ba aw al-hazana idza syi'ta sahla. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta. Teriring doa selalu senantiasa terpanjatkan doa segenap tuan-tuan, puan-puan, segenap tengku-tengku tercinta, segenap tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, TNI dan Polri yang telah hadir bersama. Teristimewa salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta Tengku Ismail Syama'un. Betul? Guru tercinta Tengku Walidi Sulaiman Hasan. Semoga beliau sehat walafiat. Mana aminnya? Allah angkat derajatnya. Allah kabulkan harapan dan doanya. Allah bahagiakan rumah tangganya. Allah bahagiakan dunia akhirahnya. Semoga kita selalu mendapatkan curahan ilmu dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa ayahanda Bapak Muhammad Ali SPD. Kita doakan beliau sehat walafiat. Mana dia? Kita doakan sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah. Allah permudah segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Segenap majlis dakwah maulid malam puncak penutupan maulid arba'in di halaman apa baca? Menasah Gampong Tuno. Saya mau tanya jamaah, puhaba? Habaget. Betul cakap saya? Semoga semua sehat walafiat. Itu saja yang saya hafal. Kita doakan semua orang tua, tokoh masyarakat, semua sehat walafiat. Saya bingung ingin ceramah di atas atau di bawah ya. Karena kalau di atas, saya dari tadi khawatir terbang-terbang ini. Ketika saya ceramah, ibu-ibu masuk mulut saya. Ternyata binatang-binatang melata ingin sama-sama masuk ke dalam surga. Ingin bersama mendengarkan, membaca salawat kepada Sang Baginda. Semoga kita semua Allah jadikan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat
Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bunda, ayah, semua jamaah, kita perlu sadari, kita perlu ketahui bahwa acara Maulid Nabi adalah momentum, adalah sebuah wadah media untuk memperkenalkan kita, memperkenalkan umat baginda Nabi, sosok manusia yang mulia, untuk memperkenalkan atau mengingatkan kembali sirah, sejarah harum kehidupan baginda Nabi, diawali dari kelahirannya, lahir dalam keadaan sujud kepada Tuhannya, lahir sudah terkhitan, lahir sudah terputus apa nama? Tali pusar, sudah terputus tali pusarnya, bersih, indah, sujud di hadapan Tuhannya, memakai celak mata, sifat mata yang indah. Wulida makhtunan makhulan maktu'as surah tawallat lidzalika li syarafihi indallah. Bunda, ayah, Rasulullah lahir penuh dengan keindahan, penuh dengan keajaiban. Ada di sini dia. Kalau masih ada di luar baju saya tidak terlalu khawatir. Saya khawatir dia masuk lewat bawah. Ini binatang, nama binatangnya apa? Apa? Bana. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Bunda, lanjut ya. Kita sampaikan dengan bahasa rehat saja. Karena Bunda, ayah, acara semacam ini memperkenalkan kita sejarah baginda Rasulullah, sejarah indah, sejarah yang harum dikenang sepanjang masa. Seorang anak yang lahir ke alam dunia telah ditinggal ayahnya sejak di kandungan emaknya usia 4 bulan. Riwayat yang lain 7 bulan Rasulullah berada di kandungan emaknya. Rasulullah ditinggal wafat ayahnya. Anak yang lahir ke alam dunia yatim. Bunda, ayah, Rasulullah ketika usia 7 tahun harus menelan pahit getir kehidupan, harus terpisah dengan mamahnya, emaknya selama-lamanya. Abdullah nama ayahnya, Aminah. Ada salawat yang lain, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Abdullah ayahnya, Aminah dannya, Abdul Muttalib itu kan, Abu Talib itu pamannya. Bareng-bareng. Ala
Semuanya dibaca. Allama alan sallallahu wasallam ala nabi sayyid. Vokalnya Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Bunda, ayah, acara maulid semacam ini yang tadi saya kemukakan, yang saya sudah jelaskan, tujuannya guru-guru kita, para muallim kita, para tengku-tengku kita, orang-orang tua kita, mereka ingin mengajak kita, ingin mengajak dan menyeru kepada kita semua agar mengenal sosok baginda Rasulullah, agar lebih cinta dan mengenal perjuangan dakwah Rasulullah, agar kita lebih cinta, lebih dekat, dan insya Allah agar kita kelak bersama-sama di surga. Amin ya Rabbal. Bunda, ayah, ingin jumpa Rasulullah? Sudah pernah menatap wajahnya? Sudah pernah bermimpi? Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Adalah Nabi sangat pemalu, bagaikan gadis zaman dahulu. Ya Rasul, salamun alaihi ya Rabbi, asyani wa. Bunda, ayah, Rasulullah sosok manusia yang pemalu. Mau dengar cerita? Cerita ketika Rasulullah berada di hadapan Ka'bah untuk membersihkan dan bebenah, membersihkan Ka'bah. Bunda, ceritanya Rasulullah harus berada di posisi yang tinggi agar bisa membersihkan debu-debu
yang ada di dinding-dinding Ka'bah. Bunda, ceritanya Rasulullah itu ketika sedang membersihkan tersingkap, terbuka baju Rasulullah sehingga terlihat betisnya. Saya mau tanya, betis bagi laki-laki aurat atau tidak? Aurat tidak? Bukan aurat. Betis itu bukan aurat. Namun saya ingin sampaikan kepada laki-laki, kepada anak-anak muda. Mana jomblo? Ada jomblo? Ada di belakang saya. Bunda, kalau ingin mengangkat mantu, carilah mantu anak-anak hadrah. Amin dong. Tak ada yang amin dia. Mau jomblo seumur hidup. Kita doakan semua anak-anak muda, mereka tampil menjadi anak-anak muda. Apalagi sekarang ini ada istilah Gen Z. Tahu Gen Z? Tahu Gen Z? Oh, yang Jawa ternyata Gen berapa dia? Bunda, mereka hidup lahir ketika masa teknologi sedang berkembangnya, itu Gen Z. Maksudnya apa? Ini anak-anak muda, mereka yang lahir di abad kekinian, mereka mudah sekali mengakses media sosial, mereka daring, dan mereka mudahnya untuk mengakses internet yang ada. Di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya pula banyak keburukan. Bunda, ayah, adanya majlis semacam ini, guru-guru kita ingin membatasi, ingin memfilter agar anak-anak muda kita, mereka dengan kemampuan mereka mengakses dunia maya, medsosnya, mereka agar tahu, agar mereka mempelajari dan mengambil hal-hal yang baik dalam dunianya. Insya. Saya mau tanya di sini, Bunda punya TikTok? Punya TikTok? Setiap hari nyapu, mencuci, ibu-ibu tampil dengan TikToknya. Hello guys, saya sedang masak. Ini loh guys, Masya Allah. Bunda, ayah, tidak apa kita menguasai TikTok, Instagram, dan medsos lainnya, namun harus ada arahan filternya. Nah, acara semacam ini, anak-anak muda kita arahkan mereka agar mereka memanfaatkan teknologi itu untuk dakwah, untuk memperjuangkan, mensyiarkan agama. Shallu ala Muhammad. Tadi anak muda ini siapa yang pegang medsosnya? Siapa? Tim media? Oh ya, saya diberikan ini agar suaranya tidak keluar ke sana kemari. Tim media anak muda. Subhanallah, ini tim hadrah anak muda. Karena Bunda, ayah, semuanya, karena 30 tahun mendatang tantangan sangat berat. Oleh karenanya, kalau tidak saat ini, dari sekarang kita memupuk cinta kepada Rasulullah, kenalkan mereka tentang Rasulullah, tentang agama, agar mereka 30 tahun mendatang mereka tampil menjadi sosok pemuda-pemudi yang cinta Allah dan Rasulnya, cinta membela agama dan bangsa. Shallu ala Muhammad. Insya. Hello Bunda. Hello. Tak ada suara. Bunda. Hello. Sudah makan malam? Apa bahasa Acehnya makan malam? Pace bu.
Masih semangat? Bunda, jika ingin berjumpa bertemu Rasulullah ada dua cara. Ada berapa? Ada dua cara. Cara ini, kaifiah ini disampaikan oleh seorang ulama besar karismatik dari Purworejo. Teng mriki wonten tiang Jawi nggih? Wonten? Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, barokah dunia wal akhirah. Sadayana darama. Oh, tak ada orang Sunda. Ada orang Betawi? Ada orang Betawi, ada. Po, ada orang Betawi, po? Ada orang Betawi? Ada. Saya orang Betawi. Saya doain orang siapa ini? Pidijaya. Semua mereka panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Kencang amin ya. Punya hutang dia banyak. Hello Bunda, mau lunas hutangnya? Jawab yang kompak, mau lunas? Bayar. Gimana mau lunas tak bayar-bayar? Bunda, ayah, namun saya ingin jelaskan. Ya, saya ingin jelaskan. Disebutkan dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Shallu ala Muhammad. Bunda, dalam kitab ini ada cerita Sahal bin Sa'ad. Beliau bercerita dan berkeluh kesah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku terlilit hutang, sempit kehidupan ya Rasulullah. Berikanlah cara jalan keluar dari kesempitan kehidupan perekonomian saya. Bunda, ayah, yuk. Yang sedang sulit perekonomiannya, yang sedang sulit urusan finansialnya, Bunda, yuk amalkan ini. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah memberikan arahan kepada sahabatnya yang bernama Sahal bin Sa'ad. Begini caranya. Ketika masuk rumah, ucapkan salam. Yang kedua, baca sholawat. Ustadz Habib, salawatnya apa yang saya baca? Apa saja salawat yang kita hafal, yang kita bisa untuk baca? Sallallahu sallama ala nabi Dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'. Baca salawatnya. Kita baca salam dan salawat. Yang kedua apa? Baca ayat kursi. Baca apa? Ayat kursi. Yang keempat, baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Nanti pulang praktekkan. Masuk rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Oh, Habib, tak ada orang di rumah saya. Baca salam. Karena di dalam rumah tidak hanya ada manusia, banyak makhluk yang lainnya. Baca, ucapkan salam. Ucapan salam, assalamualaikum, dan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus apa? Baca ayat baca. Kenapa Bunda? Karena kenapa sih kita sering mendapatkan, membaca informasi terjadi keributan di tengah-tengah keluarga. Istri marah kepada suami, suami membentak istri. Bunda, karena kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Mudahnya Bunda, kalau kita baca ayat kursi, itu segala apapun yang ikut dari luar tidak masuk ke dalam. Karena kita tidak membentengi diri kita dan keluarga, sehingga apa? Sehingga makhluk-makhluk ataupun keburukan yang ada di luar ikut menempel dalam diri dan kita masukkan di tengah-tengah keluarga kita. Padahal sesuatu yang sederhana, namun apa? Kalau melihat istrinya marah saja,
ada kesalahan sedikit, marah kepada istrinya karena tidak membaca doa ketika hendak masuk rumah. Baca ayat kursi. Yang keempat, baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Bunda ingat selalu, kalau kita amalkan ini, ya, disebutkan dalam hadis tersebut, sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, afadha alaina rizqah. Ya Rasulullah, sungguh setelah aku amalkan amalan ini, setiap hendak masuk rumah, aku ucapkan salam, aku baca salawat, aku baca ayat kursi, aku baca surat Al-Ikhlas, Allah berikan aku rizki yang berlimpah ruah dan lunas segala hutang-hutang saya. Alhamdulillah. Siap diamalkan, siap dipraktekkan, insya. Bunda, balik kepada pembahasan. Berkata Mbah Kyai Taifur Mawardi dari Purworejo, belum lama beliau meninggal dunia. Beliau sampaikan kepada santri-santri, kepada jamaahnya, panjenengan jika ingin berjumpa, melihat, menatap wajah Rasulullah, Bunda, maka perhatikan dua hal ini. Ada berapa? Ada dua. Pertama, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah, namun ada tambahannya. Tidak hanya sekedar memperbanyak sholawat 1000 kali. Ustazah, aku baca sholawatnya setiap hari 50.000 kali. Boleh. Ustaz, saya baca sholawatnya 100.000 kali. Oke. Namun Bunda, Ayah, tak hanya sekedar membaca sholawat yang banyak bilangannya, namun ketika membaca sholawat penuh dengan kerinduan. Penuh dengan kerinduan. Di sini katanya ada desa Merendu. Hah? Merdu. Oh, ternyata warganya suaranya merdu-merdu. Betul? Ada kampung warga merdu hadir? Tak ada di sini? Oh, ada. Oh, merdu. Oh, pantas paling depan duduknya. Nah, kita doakan ayah semuanya sehat walafiat. Bunda, saya boleh tanya tidak? Boleh? Katanya di Aceh ada kampung yang penduduknya matanya biru-biru. Ada di mana? Tolong antar saya ke sana. Jauh dari sini? Oh, jauh. Walaupun harus menerjang samudra, saya akan datang ke sana. Masya Allah, Bunda. Ini Aceh, ya, Nanggro Darussalam. Betul ya? Bunda, kita bersyukur di Aceh dijaga syariatnya, dijaga agamanya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Bunda, baca salawat, perbanyak dengan kerinduan. Itu pertama. Yang kedua, pelajari al-ahadits al-muta'alliqah bihayati sirati al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Yang kedua, setelah banyak sholawat penuh dengan kerinduan, baca sholawatnya, gelar sejadahnya. Bunda, begini. Kita curhat kepada manusia capek, betul? Leres nge? Betul? Kalau bahasa Acehnya betul apa? Hah? Hah? Betul. Ya. Susah juga ya bahasa Aceh. Ternyata Aceh ada di tempat yang jauh di hujung Indonesia, sehingga bahasanya Aceh Arab, A-nya Arab, C-nya, C-nya Cina, terusnya C, E-nya Eropa, H-nya India. Ternyata betul, saya lihat wajahnya ada yang Eropa, ada India,
Namun saya tak lihat mana Cina. Saya lihat wajahnya satu persatu, tak ada yang sama. Namun saya doakan semua wajah-wajah bidadari syurga, penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ayah, yuk kita pelajari sirah kehidupan Rasulullah, kesehariannya seperti apa. Rasulullah kesehariannya seperti apa bersama keluarganya. Bunda, begini, ada cerita dari Siti Aisyah. Ceritanya apa? Ketika Rasulullah di malam hari setelah selesai sholat tahajudnya, Bunda, itu Rasulullah kalau di malam hari Rasulullah tidur di awal malam dan bangun di sepertiga malam. Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya, hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak kakinya karena lama sujud sholatnya. Bunda, saya mau tanya, di sini ada yang kakinya bengkak? Ada? Oh, rajin sholat. Rajin sholat ya. Kenapa kakinya bengkak? Asam urat. Alhamdulillah. Bunda, ayah, ceritanya seperti ini. Siti Aisyah berkata, jika Rasulullah bangun pasti Rasulullah bangun di pertiga malam. Rasulullah sholat. Setelah sholat, apa yang terjadi? Rasulullah menghampiri saya. Ketika dilihatnya saya sedang tidur, maka Rasulullah akan membiarkan saya tidur dengan nyenyak, dengan lelapnya. Namun jika saya terjaga, apa yang terjadi, Bunda? Rasulullah menemani dan mengajak ngobrol saya sampai terbit fajar. Bunda, Rasulullah ternyata, Bunda, dalam hadis ini Siti Aisyah ingin menjelaskan bahwa Rasulullah hebat sholatnya, hebat sholat malamnya, tapi apa? Rasulullah masih perhatian dengan istrinya, mengajak ngobrol, sharing, romantis kehidupan rumah tangga Rasulullah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Bunda, pernah nggak diajak ngobrol sama suaminya dari jam 2 malam sampai subuh? Pernah? Hah? Tak romantis ya? Bunda, ayo semuanya. Ini saya mau sampaikan kepada suami-suami. Ini suami-suaminya pada kemana ya? Saya ingin sampaikan kepada semua suami dan yang mendengar live streaming saya. Saya ingin sampaikan kepada semua suami, kepada kepala rumah tangga. Mau didengar? Boleh disampaikan? Walaupun pahit didengar, harus saya sampaikan. Boleh? Untuk suami-suami, tolong dengarkan. Bahwa istri Anda, wanita pendamping hidup Anda, mereka bukan pembantu. Mereka bukan pembantu. Mereka itu adalah istri Anda. Sehingga mohon maaf, ingin saya sampaikan, pekerjaan rumah tangga, mencuci, memasak, merapikan segala urusan rumah tangga itu bukan kewajiban istri. Setuju? Ayo ibu-ibu jawab semuanya setuju? Kurang kompak, setuju? Alhamdulillah. Tolong didengar suami-suami yang hadir, yang live streaming, yang mendengar, yang menyaksikan. Bunda, boleh saya sampaikan? Kewajiban seorang istri itu hanya satu. Kewajiban istri itu hanya satu. Apa kewajiban seorang istri? Taat kepada suami. Kalau suaminya minta masak, masakin.
Alhamdulillah. Hello Bunda. Semoga suaminya bertanggung jawab sayang kepada anak dan keluarga. Amin dong. Bunda sayang suami? Kok terpaksa jawabnya? Jagalah. Ayo bareng-bareng. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat kerja menanti, ikhlaskan suami saat menikah lagi. Ini kalau ceramah sudah malam saya bingung ini. Bunda, mau ketemu Rasulullah? Ayo semuanya, dekatkan diri kepada Rasulullah. Bunda, kita ini capek curhat kepada manusia. Capek curhat kepada tetangga, curhat kepada bahkan bestie sekalipun, curhat kepadanya capek. Buat status, gue lagi galau nih bro. Buat status kesana, atau mohon maaf nih, kadang-kadang cewek kalau buat status nggak ada bahasa, cuma apa? Apa namanya? Iya, emoji doangan, sedih. Kenapa? Itu statusnya. Tak paham kita. Bunda, begini, kita curhat kepada manusia capek ada batasnya, betul? Semua ketika kita curhat kepada manusia, kepada keluarga, kepada teman dekat sekalipun, mereka jawabannya cuma satu, apa? Yang sabar bang ya. Betul? Ayo dong, yuk semuanya kita curhat kepada Allah. Siap curhat kepada Allah? Curhat kepada Allah, wasilah Rasulullah. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-64. Nah, begini. Dalam surat An-Nisa ayat ke-64, Allah memerintahkan kita untuk curhat kepada Allah, wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nisa ayat ke-64. Silakan nanti dipelajari dan dibaca. Bunda, ayah begini. Kita sholat malamnya, kita baca sholawat. Bunda, kenapa? Karena Rasulullah adalah wasilah terindah menyambungkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca salawatnya, gelar sejadahnya. Sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng yuk. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ayah gelar sejadahnya, pegang tasbihnya di malam hari, baca salawatnya, meleleh air mata, penuh harapan, banyak masalah. Hanya Allah yang mampu memberikan solusi jalan keluarnya. Wasilah perantara sang kekasihnya, baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, dalam ayat ini Allah tegaskan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Jika mereka telah membolimi diri mereka, mereka punya masalah, mereka datang kepada Rasulullah. Makanya qasidahnya apa? Ya Sayyidi ya Allah. Yang hafal baca. Ya Malam Jahu'in Innal Musinna Qarjahu Li Dhambiya Astaghfirullah. Bunda, sholawat yang kita baca ini mempunyai
ikatan dan penjelasan dari Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-64. Maksudnya apa? Kita datang kepada Rasulullah. Jika para sahabat punya masalah tadi, sahabat punya masalah kelilit hutang, sulit kehidupan, datang kepada Rasulullah. Rasulullah berikan solusi jalan keluar. Jangankan sahabat, seekor unta, faqabbalahumal ba'ir mashtakahu minal mihani wan nawaib. Seekor unta curhat kepada Rasulullah, mencium telapak kaki baginda Rasul. Binatang curhat kepada Rasulullah, pelepah kurma, pelepah pokok kurma curhat kepada Rasulullah. Kenapa kita manusia umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak mau dekat dengan Rasulullah, tak ingin curhat kepada Rasulullah? Bunda, ayah, yuk setelah acara ini kita semakin dekat dengan Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya dan selalu memperbanyak salawat kepadanya. Insya Allah. Bunda, yuk kita dekatkan diri kepada Allah, wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Boleh saya selesaikan sampai saat ini? Boleh kita selesaikan? Biasanya acara selesai jam berapa? Jam berapa? Subuh. Subuh selesai. Jam berapa? Jam 11? Jam 12? Masih ada 1 jam lagi. Tak kuat saya. Masya Allah. Ini pada semangat semuanya, semua wajahnya, mukanya, Masya Allah, masih segar-segar, masih menatap wajah saya. Sepertinya bapak ibu semua habis minum kopi Sanger ya. Sanger apa? Sangar. Iya. Itu kemarin saya disuguhkan, Habib sudah coba minuman ini. Apa? Ini minuman ya, taklah. Itu minuman apa, ada pinangnya. Pinang apa? Iya, pinangnya dicampur dengan telur, dikocok dengan telur, diminum. Masya Allah, ternyata saya tak tidur. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ayah, yuk semuanya. Terakhir saya ingin mengajak semua yang hadir saat ini. Bunda, masih ada air mineralnya? Air mineral masih ada? Masih? Dibuka air mineralnya. Kita baca salawat sama-sama. Nanti diruqyah, ditiup di airnya. Doakan keluarga, doakan semuanya. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Ayo bunda, nanti airnya, hello, nanti airnya diminum dan dibawa pulang untuk keluarga yang sedang sakit agar Allah sembuhkan penyakitnya. Berkat baginda Rasulullah, wa ma nafatha an maridin illa syafa'ullah. Ayo semuanya kita baca salawat. Yang hafal salawat al-busyra dibaca. Saya dapat ijazah ini dari guru tercinta Abuya Ustaz Segaf Baharun. Baca salawat tibil qulub. Hafal salawat tibil qulub? Kita baca. Saya dapat ijazah ini dari guru mulia Sayyidil Habib Umar. Dan setelah itu kita baca salawat nariyah, salawat kamilah. Allahumma sholli sholatan. Saya dapat ijazah ini dari saya punya orang tua. Ayo semuanya yang sedang gundah hatinya, yang sedang galau, yang sedang sedih, ayo semuanya. Habib, saya datang ke tempat ini, saya punya masalah perjodohan, saya punya masalah keluarga, saya punya masalah pekerjaan. Semoga berkat wasilah Rasulullah kita hadir meminta kepada Allah wasilah Rasulullah. Selepas acara ini sepulangnya kita, semoga hajat-hajat kita Allah kabulkan dan Allah tunaikan. Yang sedang sulit, Allah angkat kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Ayo semua sama-sama baca. Allahumma sholli hadra.
Sebentar, saya ingin tanya yang hadir di sini punya HP? Punya HP? Hello jomblo, Bunda, yang punya HP, yuk nyalain flashnya, boleh? Nah, nyalain flashnya seperti ini, flashnya dinyalakan, ya seperti ini. Ayo kita ciptakan suasana bahagia, ceria, kita gemakan salawat, syiar dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semuanya yang punya HP nyalain flashnya agar menjadi saksi HP kita ini kita gunakan untuk salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia bisa dibantu untuk redupkan cahaya agar terlihat bintang-bintang cinta dari tempat yang mulia. Ayo semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang punya HP nyalakan flashnya semua. Mana suaranya semua? Syiarkan dakwah cinta kepada Rasulullah agar menjadi saksi apa yang kita pakai ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin yang ada air mineralnya ditiup di airnya, baca salawat, sebutkan hajatnya, doakan semuanya. Bismillah.
sama-sama. Allahumma hamna bil Qur'an kabulkanlah segala harapan dan doa kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami lahir dan batin kami. Ya Allah, baginda Nabi angkat tangannya semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, setelah acara yang mulia ini, kami semua yang hadir saat ini, segala hajat, segala doa, segala permohonan Kau pastikan setelah acara ini. Ya Allah, kami pulang ke rumah masing-masing, segala hajat kami telah Kau kabulkan, telah Kau tunaikan. Ya Allah, kami berharap kepadamu berkat acara yang mulia ini, sepulangnya kami segala dosa, segala kesalahan, segala kedurhakaan, segala kemaksiatan yang telah kami lakukan, ya Allah, telah Kau ampunkan, telah Kau maafkan. Ya Allah, pastikan setelah pelaksanaan acara yang mulia ini, ya Allah, yang sedang sakit, keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, emaknya, orang yang ia cinta, ya Allah, berikanlah untuk kami dan semua orang yang kami cinta sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya Allah, orang tua kami yang masih ada, berikanlah mereka panjang umur, berikanlah mereka sehat afiat, permudah segala urusannya. Ya Allah, mereka yang telah tiada, orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah, kami berharap kepadamu, ya Allah, berkat perkumpulan yang mulia ini, bersalawat kepada sang Nabi, ya Allah, berikanlah kepada mereka saat ini dan seterusnya, malam hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat nanti, cahaya di alam barzakh mereka. Kumpulkanlah kami semua bersama mereka, orang yang kami cinta, bersama Rasul tercinta di syurga Firdausil A'la. Ya Allah, yang sedang sulit dari kami, ya Allah, permudah segala urusannya. Ya Allah, yang datang saat ini punya masalah, ya Allah, selesaikan segala urusannya. Ya Allah, yang sedang sulit ekonominya, finansialnya, ya Allah, berikanlah rizki yang berlimpah ruah untuknya. Ya Allah, sehingga mereka semua kami bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, berziarah ke kota Madinah dan Makkah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan selalu, keberkahan selalu, dan bahagia rumah tangga kami. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami yang sedang belajar di pondok pesantren, yang sedang belajar di kuliah, di university, yang sedang belajar, ya Allah, berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehat. Ya Allah, berikanlah mereka, anak-anak kami, penjagaan dari segala fitnah akhir zaman. Jagalah mereka dari pergaulan bebasnya. Ya Allah, jagalah mereka dari segala keburukan, dari segala fitnah, dari segala kejelekan. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, yang hadir saat ini, ya Allah, kami meminta semua yang hadir, anak cucu keturunannya, ya Allah, berikanlah mereka kesempatan berziarah ke kota Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami semua agar bisa menatap wajah Nabi Muhammad. Berikanlah kami kesempatan memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami bermimpi, bertemu dan bermusafahah, berjabat tangan dan mencium keningnya, mencium kedua telapak tangannya. Ya Allah, berikanlah kami itu semuanya.
Ya Allah, berikanlah kami panjang umur, sehat walafiat. Kelak jika ajal menjemput kami, ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kebersamaan dengan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Arina bi fadli minka ta'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Baca sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihus khatimah, ya Allah. Panjang umur, sehat walafiat dalam ibadah. Khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aminkan semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.